Ya, Senyar atau senyar? Senyar. Senyar di Selat Malaka. Cuaca ekstrim masih mengintai Sumatera bagian utara dan sekitarnya. BMKG melalui pakai Badan Meteorologi Nasional. Tadi ada Aceh, Pak. Aceh, Kabupaten Sumatera Utara Provinsi atau Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara ya. Itu isinya dua Aceh sama Sumatera Utara. Bagian utara. Karena beda kalau Sumatera provinsi. Pasis ini sudah diprogramkan ada 32. Pak izin. Udah mulai 26. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Hormati Bapak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bapak Teguh Faisal Fatoni yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Deputi Bidang Meteorologi Pak Iswanto, juga Pak Direktur Meteorologi Publik Pak Ramdhani beserta jajaran. Dan pada hari ini tentu saya akan menyapa teman-teman media massa cetak elektronik online yang sudah hadir di ruang Zoom bergabung bersama BMKG. Terima kasih kami haturkan atas atensi teman-teman untuk bisa bergabung di ruang Zoom, juga kepada beberapa undangan dari UPT yang sudah hadir juga, termasuk dari Balai Wilayah 1 Medan, Sumatera Utara, dan juga teman media yang sudah hadir dari Reuters, dan kita menunggu mungkin teman dari Metro TV untuk hadir secara langsung. Dan sebagaimana yang diinfokan BMKG pada hari ini bahwa terdapat bibit siklon tropis 95B yang menguat, dan BMKG memberikan informasi kesiapsiagaan waspada cuaca ekstrim di Aceh dan sekitarnya. Dan tentu pada hari ini kita BMKG memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara detail terkait dengan dampak yang bisa diakibatkan oleh bibit siklon ini. Dan kita langsung saja mendengarkan Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk bisa memberikan pesan kunci serta dampak-dampak yang bisa ditimbulkan, dan khususnya untuk wilayah yang memang terdampak terkait dengan bibit siklon tropis ini. Dan kami persilakan Pak Kaban untuk bisa memberikan penjelasan secara lebih detail. Baik, terima kasih Pak Taufan. Selamat siang rekan-rekan media yang hadir secara luring di Multi Hazard Early Warning System Center di Kemayoran, Jakarta, maupun yang hadir di media Zoom. Saya akan menyampaikan siaran pers dari BMKG terkait bibit siklon tropis 95B yang menjadi siklon tropis Senyar di Selat Malaka. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terkini dari bibit siklon tropis 95B yang terus menunjukkan dinamika sejak pertama kali teridentifikasi pada Jumat 21 November tahun 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Selat Malaka, tepatnya di perairan timur Aceh. Sejak kemunculan awal dari sistem ini, BMKG secara konsisten melakukan pemantauan intensif disertai penyampaian analisis serta peringatan dini potensi cuaca ekstrim kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui seluruh kanal komunikasi resmi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko di wilayah yang berpotensi terdampak. Berdasarkan analisis atmosfer per hari ini, Rabu 26 November tahun 2025 pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sistem tersebut telah mengalami intensifikasi dan resmi berstatus sebagai siklon tropis Senyar yang saat ini terpantau berada di perairan Selat Malaka bagian timur Aceh. Siklon Senyar terpusat di sekitar 5 derajat lintang utara dan 98 bujur timur dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai 998 hektopascal. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistem dapat mencapai hingga 43 knot atau 80 km per jam,
dan sejak 6 jam terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan sekitar 10 km per jam dan memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif di wilayah sekitarnya. Yang perlu kita pahami bersama terkait dampak, yaitu dampak sistem terhadap kondisi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara diprediksi signifikan, dengan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang dapat disertai angin kencang. Awan hujan yang terbentuk semakin intensif dipengaruhi oleh suplai uap air di perairan hangat Selat Malaka, serta peningkatan konvergensi angin di bagian utara Sumatera. Dalam 6 jam ke depan, siklon tropis Senyar diprediksi terus bergerak mendekati pesisir Aceh dan memiliki kemungkinan melakukan pendaratan atau landfall, dan dalam 6-24 jam ke depan diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat dan barat daya, serta berinteraksi dengan daratan. Sistem diperkirakan akan melemah secara bertahap. Namun, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan, sehingga potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor harus tetap diwaspadai terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan sekitarnya sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Dalam 24 jam ke depan, siklon tropis Senyar bergerak ke arah barat dan barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan 4 knot atau 7 km per jam, sedangkan dalam 48 jam ke depan, siklon tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi depresi tropis. Adapun siklon tropis Senyar ini memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan gelombang di wilayah Indonesia, yaitu yang sangat penting dan perlu kita catat bersama. Yang pertama adalah terjadi hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang kedua, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Barat dan Riau. Yang ketiga, angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Keempat, gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Malaka bagian tengah, perairan Sumatera Utara, dan perairan Rokan Hilir. Yang kelima, gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Malaka bagian utara, perairan Aceh, dan Samudra Hindia Barat Aceh hingga Nias. Sehubungan dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan tetap tenang, namun terus memantau informasi resmi BMKG serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG melalui TCWC Jakarta akan terus melakukan pemantauan intensif dan memperbaharui informasi perkembangan siklon tropis Senyar ini sesuai kondisi terbaru atmosfer. Demikian siaran pers dari BMKG, saya kembalikan kepada Pak Taufan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menjelaskan kepada kita semua, kepada publik terkait dengan bibit siklon yang mungkin sudah lahir pada hari ini dan tentu akan memiliki dampak yang cukup signifikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, dan tentu ini menjadi kesiapan kewaspadaan masyarakat, juga para stakeholder, pemerintah daerah, administrator pelabuhan untuk mengantisipasi dampak yang bisa ditimbulkan dari bibit siklon tropis yang sudah lahir pada hari ini. Mungkin Pak Deputi Bidang Meteorologi ingin menambahkan penjelasan terkait dengan
potensi-potensi yang sudah ada ataupun himbauan kepada masyarakat serta apa yang kemudian perlu disiapkan. Kami persilakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan yang disampaikan Bapak Kepala bahwa siklon tropis Senyar ini muncul di area monitoring wilayah destinasi Jakarta, namun untuk area of responsibility-nya adalah bagian dari India, sehingga memberi namanya Senyar dari 95B. Kemudian yang perlu ditekankan adalah dampak pada saat pembentukan, di mana pembentukan akan menyebabkan terjadinya angin dengan kecepatan 34 knot atau lebih. Kemudian curah hujan itu juga akan meningkat seiring dengan siklon tropis ini menjadi matang. Dan harapannya bahwa masyarakat dapat melakukan mitigasi di wilayah-wilayah yaitu di sebelah barat, karena siklon tropis ini akan bergerak dari sebelah timur Aceh menuju ke sebelah barat dan akan menyeberang ke laut India. Dan ini wilayah yang akan dilalui di wilayah darat tentunya akan menimbulkan kerusakan ataupun dampak hujan lebat dan angin kencang. Demikian Pak Tovan yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi Bidang Meteorologi. Kami berikan kesempatan, mungkin Pak Andi ada yang mau ditambahkan. Oke, baik. Tentu kami mohon bantuan teman-teman media massa untuk kemudian menyampaikan kepada publik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan secara komprehensif, bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan tentu semua hal yang bisa terjadi perlu untuk kemudian dimitigasi dengan adanya potensi hidrometeorologis. Dan kemudian kami masih membuka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, baik itu di saluran daring maupun luring, dan kebetulan Reter sudah bergabung di studio Gedung Multi Hazard Early Warning System. Kalaupun ada yang memang perlu ditanyakan melalui pimpinan Pak Kaban dan Pak Deputi, kami persilakan. Silakan. Terakhir mungkin Pak, dapat berbagai contohnya ini dampaknya untuk di pulau lain apa di Pulau Jawa? Baik, mohon izin Pak Kepala menyampaikan penjelasan. Jadi siklon tropis Senyar ini pada waktu pembentukan bibit dia berasal dari utara dan sebelah dari Malaysia ya. Jadi pada waktu tanggal 21 yang lalu dia pembentukan masih 95B dan ini akan bergerak menuju Aceh dan nanti akan menyeberang ke Samudra Hindia. Nah, energinya itu yang diambil adalah energi dari laut hangat dan inilah yang menyebabkan dampak kerusakan di Malaysia kemarin. Namun belum disebut sebagai siklon tropis Senyar karena pada waktu itu tekanan sudah belum mencapai di bawah 1000 milibar. Jadi hanya kecepatan anginnya yang sudah mencapai 34 knot. Kemudian bagaimana cuaca yang dampaknya di bagian Jawa dan lain sebagainya? Karena ini berada di wilayah utara, tentunya untuk Jawa itu adalah wilayah selatan, lebih didominasi oleh cuaca dari awan-awan konvektif yang memang tumbuh dari Samudra Hindia sebelah selatan Pulau Jawa. Karena kita lihat saat ini adalah ada dampak daripada selokan Siberian, selokan dingin dari Siberia itu akan masuk wilayah Indonesia dan ini angin monsun Asia. Demikian. Cukup Mas Yudi atau masih ada yang mau ditambah? Mungkin untuk hujan besar seperti di Sumatera tidak terjadi. Baik, untuk curah hujan di wilayah Sumatera saat ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Misalkan pada minggu yang lalu kita Tapanuli Tengah,
Kemudian kita juga di sekitar Aceh itu sudah terjadi curah hujan dengan tingkatan hampir 290, bahkan ada yang 310 di data BMKG, dan itu cukup ekstrim ya. Kan dari sisi ukuran curah hujan kita 150 mm per hari dan lebih, itu adalah dampak ekstrim. Berarti memang itu awal memang dari Betul, iya. Jadi bibitnya tumbuh di utara wilayah Indonesia, tepatnya dari laut di Natuna. Kemudian dia bergerak dari Malaysia. Kan kalau bisa lihat ya, dengan tipe 95B itu adalah menandakan dia lahirnya dari Teluk Benggala, dia. BMKG memiliki kemampuan untuk memprediksi juga arah gerakan berikutnya, akan disampaikan oleh Pak Direktur Meteorologi Publik ya. Oke, baik. Untuk menambahkan bahwasannya siklon Senyar ini sebelumnya sudah kita identifikasi sejak 21 November. Jadi BMKG mempunyai kemampuan prediksi bahkan sebelum bibit siklon ataupun siklon tropis itu tumbuh. Dan tentunya ini juga kami terus pantau dan pergerakannya memang akan menuju daratan Gunung Aceh. Semeru masih bertahan di level 4 atau awas. Dan ini Selain yang berpotensi mengalami letusan maupun awan panas susulan, gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini juga berpotensi memuntahkan banjir lahar. Oke, saya ulangi ya. Urgensinya adalah bahwa siklon tropis Senyar ini akan memasuki daratan Aceh. Kami bisa memprediksikan bagaimana pergerakan siklon tersebut beserta intensitasnya. Dalam 24 jam ke depan, kami prediksi ini akan berada di daratan Aceh. Oleh karena itu, tentunya perlu tadi kesiapsiagaan, kewaspadaan, utamanya di wilayah yang terlintasi siklon Senyar tersebut. Demikian tambahannya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramdhani. Tadi saya memantau ada yang raise hand di ruang Zoom dari 80 orang yang hadir. Mungkin ada yang mau mengulangi sekali lagi untuk raise Zoom. Silakan dari Reuters juga, Ananda Teresia. Mbak Ananda bisa mendengar saya? Iya Pak, saya teman Yudi Pak. Ini saya ada, ini saya dari Silakan Mbak Ananda, silakan. Ini Pak Kaban sudah bergabung dengan Pak Deputi dan Pak Ramdhani. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Iya Pak, ini saya mau update soal proyeksi cuaca ya, karena di konvers terakhir itu kan puncak musim hujan itu untuk wilayah Sumatera Kalimantan itu kan November-Desember. Sementara untuk Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua itu kan dari Januari Februari ya Pak. Nah, per saat ini dengan adanya siklon tadi, apakah ada perubahan prediksi puncak musim hujan Pak? Dan mungkin untuk potensi longsor, banjir itu kira-kira akan meningkat di bulan apa Pak? Akhir tahun ini atau awal tahun itu Pak? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ananda. Mungkin bisa langsung direspon. Mohon izin Pak Kepala. Baik, terima kasih untuk klarifikasinya ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk perakiraan musim hujan itu akan tetap. Kita lihat bahwa musim hujan itu dari sisi waktu itu adalah 6 bulan sekali. Sedangkan siklon tropis ini dengan adanya siklon tropis bukan berarti musim hujan itu akan lebih cepat, tidak. Karena siklon tropis itu merupakan gangguan atmosfer yang akan bertahan paling 7 hari. Setelah itu dia akan kembali lagi ke pola musim hujan aslinya. Kemudian tetap bahwa kita prediksi perakiraan musim hujan, puncak musim hujan akan terjadi di November-Desember. Kemudian Januari-Februari di wilayah Jawa. Seperti itu. Bagaimana Mbak Ananda? Sudah bisa mewakili pertanyaan? Ya, kalau untuk potensi longsor banjir Pak, di wilayah lain gitu, di wilayah Jawa atau Kalimantan, Maluku, wilayah Indonesia lainnya Pak, apakah di bulan November, Desember juga atau Januari, Februari gitu Pak, untuk antisipasinya? Baik Mbak, untuk potensi longsor dan banjir itu tetap, karena curah hujan itu hanyalah salah satu faktor yang menjadi penyebab banjir maupun longsor. Di samping ada longsor, curah hujan itu ada faktor yang lain, yaitu faktor terkait lereng, topografi, kondisi lingkungan. Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, untuk di Jawa seperti yang kita lihat kemarin pun juga sudah terjadi pada waktu bulan November ini di Cilacap maupun Banjarnegara.
itu terutama dipicu oleh hujan lebat hingga ekstrim dan kemudian topografi juga memiliki pengaruh. Demikian. Mbak Anastasia, Mbak Amanda, sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Baik, mohon izin Pak Kepala Badan, ini ada satu pertanyaan dari rakyat Merdeka, dan ini pertanyaannya cukup bagus. Mungkin juga selalu menjadi trust issue di BMKG terkait dengan operasional modifikasi cuaca. Mengingat dampaknya yang sangat ekstrim, apakah dalam case seperti ini dimungkinkan untuk melakukan rekayasa cuaca terhadap bibit siklon 95B yang sudah lahir menjadi siklon tropis Senyar, atau memang lebih tepat hanya pada langkah mitigasi saja? Demikian, Pak. Ya baik, untuk yang kita ketahui bersama, untuk kejadian banjir dan longsor di Jawa Tengah ya, yaitu di Cilacap dan Banjarnegara, memang kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Awalnya kita menerbangkan 2 pesawat, akhirnya 5 pesawat, dan per hari ini itu sudah dihentikan. Itu tujuannya untuk mengurangi curah hujan yang terjadi di daerah-daerah yang berpotensi terjadinya longsor. Tadi disebutkan Bapak Deputi Meteorologi bahwa salah satu pengontrolnya adalah hujan, dan kemudian di daerah-daerah lereng yang mengalami pelapukan tinggi dan kemudian mendapatkan hujan, terjadi penjenuhan hingga terjadilah longsor. Nah kemudian apabila dalam kondisi siklon tropis seperti ini, operasi modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan karena ada banyak pertimbangannya, itu eskalasinya terlalu besar, bergerak cepat, dan juga untuk keselamatan dari tim yang melakukan modifikasi itu sendiri. Sehingga betul yang dapat kita lakukan adalah memitigasi, bersiap, kemudian dapat menjauhi lereng-lereng yang sekiranya berpotensi terjadinya longsor, kemudian yang berada di bantaran sungai juga terus mengawasi, melihat potensi-potensi atau simptom-simptom yang mungkin terjadi awal mula dari bencana hidrometeorologi tersebut. Jadi modifikasi cuaca belum bisa kita lakukan dalam kondisi siklon seperti ini. Baik, terima kasih Pak Kaban atas respon yang sudah diberikan atas pertanyaan dari teman-teman di Rakyat Merdeka Online. Pertanyaan selanjutnya ini juga cukup menarik. Apakah dampak dari siklon tropis Senyar ini memiliki karakteristik yang berbeda atau potensi kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kejadian cuaca ekstrim serupa yang pernah melanda wilayah ini sebelumnya? Yang juga kita ketahui bahwa mungkin siklon tropis ini bisa masuk ke wilayah darat. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi penting untuk kemudian diberikan himbauan. Mohon untuk kiranya bisa merespon pertanyaan itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tovan. Mohon izin Pak Kepala melengkapi penjelasan yang tadi sudah disampaikan bahwa siklon tropis Senyar ini memiliki karakteristik yang pertama, kalau dia merusak daratan, tentunya dia akan bersifat merusak, ya, di mana bahwa akan berbeda dengan siklon tropis yang lalu. Siklon tropis yang lalu itu terbentuk di luar lintang Indonesia, artinya 5 derajat di utara ataupun 5 derajat di selatan. Kita lihat Seroja itu cukup hebat. Namun siklon tropis Senyar ini kita lihat saat ini kan belum menyentuh daratan Aceh. Dan nanti apabila sudah menyentuh daratan ini akan menimbulkan banyak kerusakan, terutama dengan curah hujan yang ekstrim dan angin yang kencang. Nah pada masa matang ataupun cukup maksimum, dia bisa menyebabkan banjir dan bisa juga menyebabkan adanya pohon tumbang dan lain sebagainya karena dampak daripada anginnya. Kalau dilihat dari skalanya, kurang lebih ini hampir sama dengan Seroja. Pak Andri bisa kenal? Baik, mungkin menambahkan bahwasannya siklon tropis Senyar ini terjadi di wilayah perairan Malaka dan ini memang sangat jarang terjadi. Dan apalagi diprediksi akan melintasi daratan.
tentunya ini poin yang perlu kita sampaikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan, karena apabila siklon tersebut melintasi daratan, maka ada beberapa cuaca ekstrim yang tentu akan berdampak terhadap bencana hidrometeorologi, hujan lebat dan juga angin kencang. Terakhir, siklon tropis yang tumbuh di wilayah Selat Malaka dan masuk ke daratan Aceh adalah tahun 2001. Itu siklon Pame, dan ini berulang tahun 2025 saat ini. Tentu kami BMKG akan terus memantau perkembangannya karena cuaca sangat dinamis, bahkan jam per jam pun trek siklonnya bisa kemungkinan berubah. Kami berharap ini tidak jadi melintasi Aceh. Walaupun demikian, tentu di masyarakat di sana melalui BMKG Aceh juga sudah menyampaikan secara intens mitigasi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari siklon tropis Senyari. Demikian tambahannya. Baik, terima kasih Andri. Pertanyaan selanjutnya dari Jawa Pos, yang ini juga berkaitan dengan hulu yang ada di BMKG, terus kemudian koordinasi dengan hilir, yang mana pemerintah daerah dan BNPB. Pertanyaannya adalah untuk wilayah yang dilintasi siklon tropis Senyar, terutama di wilayah Aceh, apa diperlukan evakuasi penduduk untuk menghindari adanya korban jiwa? Bagaimana koordinasi dengan lintas sektor seperti BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah? Demikian, Pak. Ya, baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa BMKG sendiri memiliki 191 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, dikoordinir oleh 5 balai besar. Nah, Balai Besar Wilayah 1 ini meliputi daerah yang sekarang dilewati oleh siklon tropis ini. Jadi sejak tadi pagi kami telah terus intensif untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, ya, Provinsi Aceh, kemudian dengan BPBD, dalam hal ini BPBA ya kalau di Aceh, dan juga aparat TNI Polri ya, untuk dapat berdiskusi langkah apa yang harus diambil. Jadi perlu diingat bahwa BMKG itu tupoksinya adalah di early warning, ya. Kemudian untuk early actionnya nanti ada BPBD di sana, ada pemerintah daerah, ya, TNI Polri dan semua stakeholder di sana, agar early action yang diambil dapat menghasilkan zero victim atau tidak ada korban yang terjadi di daerah yang dilewati oleh siklon tropis ini. Itu harapan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Kaban untuk merespon pertanyaan dari Jawa Pos. Metro TV juga sudah bergabung di studio. Selamat datang buat Metro TV. Tapi ini kemudian juga Mas Satrio Adi dari Metro TV juga memberikan pertanyaan di ruang Zoom. Apa skenario terburuk yang perlu diantisipasi untuk wilayah terdampak? Baik itu intensitas hujan, angin dan gelombang yang sudah disampaikan. Sekaligus juga pertanyaan berikutnya adalah cuaca ekstrim sampai di bulan apa dan himbauan seperti apa yang akan dilakukan seperti mitigasi oleh BMKG, dan sebetulnya kita sudah memberikan informasi sebelum bibit siklon ini, artinya siaran pers yang lalu gitu, kemudian memberitahukan kepada publik bahwa kita sudah memasuki musim hujan dan puncak musim hujan akan terjadi di mulai bulan ini sampai dengan Februari ke depan. Tetapi perlu diingatkan kembali Pak Kaban sebagai masyarakat untuk memitigasi, menyiapkan, karena memang kita sudah masuk di musim hujan. Demikian Pak Kaban, mungkin kiranya bisa ditanggapi. Baik, pertanyaan Metro TV. Baik, ketika menerima warning dari BMKG, maka seluruh lapisan masyarakat dapat mengambil early action, terutama bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Misalnya untuk para nelayan harus bisa melihat dengan gelombang tinggi di daerah yang sudah kita paparkan tadi, untuk dapat berhati-hati atau dapat memperhitungkan kembali proses untuk melautnya gitu. Apakah akan ditunda dulu hingga selesainya siklon tropis ini, ataukah dengan pertimbangan yang baik itu dapat melanjutkan kegiatan sebagai nelayan. Kemudian juga untuk masyarakat sekitar yang akan dilintasi dan mengalami cuaca ekstrim seperti ini, bersiap-siap dengan menjauhi badan air ya, seperti sungai,
kemudian juga pohon-pohon besar yang sekiranya sudah rapuh itu dihindari ketika cuaca ekstrim ini atau sedang melintasi wilayahnya. Jadi berlindung di tempat yang lebih aman, mengurangi kegiatan, harapannya agar kegiatan di luar rumah itu dilakukan secara efektif, tidak berlama-lama, dan berharap agar kita semua dapat bersiaga agar tujuannya demi keselamatan kita bersama. Juga untuk lingkungan sekitar, tentunya kita juga perlu menyiapkan kebersihan lingkungan, ya, drainase yang ada di sekitar kita juga dibersihkan agar ketika terjadi curah hujan yang tinggi itu dapat mengalir dengan lancar ke arah badan air. Ini menghindari terjadinya genangan banjir atau akibat micro drainage yang tidak begitu baik. Jadi nantinya akan diberikan arahan-arahan yang lebih detail oleh pemerintah daerah atau yang berkepentingan dalam memberikan arahan terkait early action tadi. Jadi walau bagaimanapun BMKG memberikan early warning, pasti ada pertanyaan terkait early action setelahnya. Jadi kita jelaskan secara umum seperti yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kaban untuk penjelasannya. Mungkin Pak Deputi akan memberikan tambahan kaitan dengan pertanyaan yang cukup spesifik. Cuaca ekstrim secara umum di wilayah Indonesia ya, juga sudah pernah kita sampaikan. Mungkin bisa mengingatkan, meng-highlight kembali Pak Ses, kondisi terkini lah terkait dengan cuaca ekstrim, lalu kemudian musim hujan, dan kita sudah masuk, dan kemudian juga puncak musim hujan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Topan. Mohon izin Pak Kepala menambahkan bahwa secara umum memang wilayah kita itu akan memasuki musim hujan, dan kita lihat sejak September yang lalu ya sudah bertahap karena wilayah Indonesia cukup luas sehingga musim hujan itu tidak serempak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk puncak musim hujan itu tetap dibagi menjadi dua berdasarkan perakiraan yang BMKG terbitkan, yaitu di November, Desember, Januari, Februari. Nah, kemudian kami juga mengingatkan ada yang fenomena munculnya itu periode secara 30 hari, ada yang sepekan, yaitu kita namakan dinamika atmosfer. Itu ada Madden-Julian Oscillation, ada Rossby, dan ada juga Kelvin. Nah, di samping itu kita juga memiliki fenomena lokal. Nah, kalau kita melihat gangguan secara permanen 6 bulan sekali itu adalah angin monsun, di mana saat ini sedang beralih angin monsun dari Australia beralih menjadi monsun Asia, yang mana serakan dingin dari Siberian itu akan masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan pada saat pembentukannya akan terjadi beberapa gangguan atmosfer, kita lihat seperti saat ini, yaitu munculnya tekanan rendah, dan konvergensi yang bisa dari tekanan rendah itu bisa menyebabkan muncul adanya bibit siklon tropis ya. Nah, dampak yang paling hebat dan sementara itu ditimbulkan adalah akibat daripada bibit siklon tropis maupun nanti ada siklon tropis, karena dia memberikan dampak yang tidak langsung. Namun dampak langsungnya kalau dia sudah memasuki wilayah Indonesia. Nah, beberapa hal yang perlu saya ingatkan bahwa di bulan November ini sebenarnya sudah harus bergerak. Peralihan musim bibit siklon tropis dari wilayah utara itu sudah harus menuju ke wilayah selatan, dan ini akan seiring sampai nanti musim hujan di bulan Januari Februari. Jadi saya mengingatkan bagi wilayah-wilayah yang sudah diprediksi oleh BMKG melalui perakiraan musim maupun perakiraan curah hujan sepekan ke depan, itu perlu dilihat untuk melihat dampak bencana hidrometeorologinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Meteorologi. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari CNN sebelum nanti dari Reuters mau bertanya kembali. Yang tadi Pak Andri sampaikan bahwa kejadian ini masuk dalam kategori yang sangat langka. Apakah anomali semacam ini akan sering terjadi di wilayah Indonesia atau seperti apa, dan penyebab faktornya karena apa? Mungkin itu pertanyaan terakhir dari CNN Indonesia, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Pak Ibu silakan. Oke, baik, terima kasih izin Pak Kepala, Pak Ses. Betul, menegaskan kembali bahwasannya ke depan kita tentunya walaupun secara teori ya wilayah Indonesia itu
tidak akan dilintasi siklon karena kita berada di wilayah ekuator. Namun kita sadari belakangan ini, bahkan mungkin 5 tahun terakhir, sudah terjadi banyak siklon tropis yang mendekat ke wilayah Indonesia. Sebagai contoh 2021 dengan siklon Seroja, itu benar-benar masuk ke wilayah daratan. Kemudian juga ada siklon tropis Cempaka di selatan Yogyakarta. Lalu juga Dahlia. Dan saat ini ada siklon tropis Senyar yang memang betul-betul akan melintas ke wilayah daratan. Dan terakhir yang di sekitar Selat Malaka seperti sampaikan ada di tahun 2001. Nah, ke depan dengan seiring terus menghangatnya perairan Indonesia yang tadi menyuburkan tekanan rendah yang menjadi pemicu adanya bibit siklon maupun pola tekanan rendah, ini tentunya kita harus waspada bahwa tidak bisa lagi artinya memandang bahwa Indonesia akan aman dari lintasan siklon. Nah, tentu BMKG dengan teknologi dan sensor-sensor yang seluruh tersebar di Indonesia dengan satelit cuaca dan radar cuaca akan terus memantau 24/7. Karena siklon ini kita bisa prediksi H-7. Bahkan 7 hari sebelum, 3 hari sebelum, dan terus diupdate dengan data real time 6 jam sebelum, bahkan 3 jam sebelum. Jadi masih ada waktu untuk melakukan evakuasi ataupun mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua respon bisa terpuaskan teman-teman di media massa yang sudah hadir dan sudah menjawab. Kami persilakan Reuters untuk bertanya kembali. Kalau ini perbedaannya Senyar dan 95 ini sama dalam arti pengertiannya, dan juga memastikan saja nih bahwa apakah itu siklon yang sama yang juga menghantam Malaysia dan Thailand. Oke, baik. Sebenarnya saat ini di utara itu ada 2 siklon tropis yang sedang aktif selain Senyar. Ya, mungkin tadi belum tersampaikan juga ada namanya siklon tropis Koto yang berada di Filipina, sekitar Filipina. Nah, 2 siklon ini sekarang sama-sama sedang aktif, Senyar dan juga Koto. Itu yang menyebabkan pola cuaca di sekitar wilayah utara termasuk mungkin Malaysia, Thailand terdampak dari kedua siklon tersebut yang saling berkaitan. Lalu tadi terakhir 95B apa kaitan dengan siklon tropis Senyar? Nah, siklon tropis Senyar itu adalah versi siklon tropisnya dari bibit siklon. Jadi pertama tumbuh adalah bibit siklon itu tropis dulu, 95B. Ketika sudah tadi tekanannya di bawah 1000 hektopascal atau mungkin saat ini kan 998, itu kemudian masuk ke dalam kategori siklon tropis. Makanya dinamakan jadi Senyar. Sebelumnya 955B karena belum melewati thresholdnya ya sebagai siklon. Namun namanya tadi Pak Sestama menyampaikan kita Indonesia tidak berhak memberi nama karena masuk ke dalam responsibility India, makanya namanya Senyar. Tapi kalau di wilayah selatan itu Indonesia yang memberikan nama. Nanti lihat batasnya dengan Australia. Seperti yang Seroja, Cempaka itu wilayah Indonesia kita yang memberi nama. Untuk Senyar ini masuk ke wilayah responsible India yang memberi nama. Tapi kita tentu bisa memantau pergerakan dan lainnya ya dampaknya dengan teknologi yang ada di BMKG. Demikian. Cukup Mas Edi. Oke, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, rasanya cukup secara umum dan tadi sudah dipaparkan oleh Kepala BMKG beserta tim Pak Deputi Bidang Meteorologi Pak Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik, dan mungkin terakhir untuk menutup kegiatan kongres ini mungkin Pak Kaban akan menyampaikan sekali lagi pesan kunci terakhir, himbauan ataupun mitigasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait dengan adanya bibit siklon ini yang sudah lahir menjadi siklon tropis Senyar. Kami persilahkan Pak. Ya baik, kami mengucapkan apresiasi tinggi kepada rekan-rekan media karena dalam konsep tata hubungan pentahelik kita sangat memerlukan media untuk dapat menyampaikan informasi yang penting seperti ini ke masyarakat luas. Harapannya agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan-tindakan penyelamatan, aksi-aksi yang diperlukan untuk dapat
menghadapi, memitigasi datangnya siklon tropis Senyar ini di wilayah mereka. Kita semua berharap agar dengan penyampaian informasi dari BMKG, maka harapannya akan dapat dimitigasi dengan baik, korban yang terjadi juga seminimal mungkin, kalau bisa tidak terjadi korban, dan juga kita lebih siap, kerusakan-kerusakan juga dapat seminimal mungkin ketika kita lebih bersiap. Prinsipnya awas, siaga, selamat. Jadi early warning, kemudian menghadirkan early action menuju zero victim. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kaban untuk pesan kunci. Kiranya mohon bantuan teman-teman media massa untuk dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat secara luas dan memastikan bahwa semua informasi ditindaklanjuti. Karena memang ini akan memberikan dampak yang serius jika memang tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti ataupun memitigasi masyarakat. Yang kedua, untuk terus mengupdate informasi dari saluran resmi BMKG, info BMKG @official, baik itu di saluran media sosial, website, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kami memiliki kantor di seluruh Indonesia yang 24 jam tertujuh. Silakan untuk bisa kemudian tidak sungkan dan ragu untuk datang terkait dengan informasi-informasi yang perlu untuk dikonfirmasi ataupun diupdate oleh masyarakat. Kami membuka kantor-kantor 24 jam. Demikian, terima kasih atas partisipasi dan atensi teman-teman untuk dapat menyebarluaskan informasi ini. Kami mohon maaf jika ada hal yang berkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Recording stopped. Ini contohnya juga ditayangkan. Jaringan